Tuhan itu baik, amin. Hari ini saya mau bicara tentang tanda kedewasaan iman. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang pikir, oh kalau di gereja, terus saya berdoa, saya angkat tangan saya nggak gemeter, berarti ini belum dewasa. Banyak gereja yang merasa, wah ini sebelah saya belum berbahasa roh nih. Anak-anak. Banyak orang pikir, oh dewasa itu kalau misalnya didoain jatuh. Makanya saya lihat dalam banyak ibadah saya, banyak orang juga kadang-kadang mau terlihat jatuh supaya kelihatan rohani. Benar. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu tua, dia mau kelihatan rohani pengen jatuh. Jadi ketika didoakan, dia jatuh tapi dia lihat dulu. Nah, that's why today, makanya hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, apa tanda kedewasaan rohani. Jangan kita mau dikerdilkan dan dikatakan, oh orang yang cari mujizat itu kekanak-kanakan. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Ada seorang ibu yang anaknya kerasukan setan, dia datang kepada Yesus dan berkata, Guru, tolong sembuhkan anak aku. Yesus bilang, tahu Yesus bilang apa? Yesus diam. Dia mengikuti Yesus dan berkata, Guru tolong. Yesus suruh suaminya, suruh diusir. Dia gak mau pergi, dia terus datang kepada Yesus. Sampai Yesus bilang tidak layak memberikan makanan untuk anak diberikan kepada anjing. Dan ibu ini akhirnya berkata, tetapi anjing makan dari rempah-rempah yang jatuh dari meja Tuhan. Saat itu Yesus berkata apa? Hai ibu, besar iman. Jangan saudara pikir, oh saya ngarepin mujizat berarti saya masih anak-anak ya. Kalau orang udah gak ngarepin mujizat, orang udah gak ngarepin kesembuhan, baru itu namanya dewasa. Salah. It's not about that. Bukan soal mujizatnya, but what you do with your miracle. Amen. It's not about being blessed, it's what you do with the blessing. Banyak orang terima mujizat, tapi bisa nggak bersaksi. Nah, makanya hari ini kita mau tahu apa tanda dari kedewasaan iman orang. Apa ukuran dari kedewasaan iman orang. Mungkin sebelumnya saya mau kasih lihat saudara satu klip dari pelayanan saya. Karena saya wakil gembala di gereja saya, di gereja GBI Glow Fellowship Center di Jakarta. Dan saya ada ibadah sebulan sekali saudara, namanya Mujizat Bagi Semua. Dan di ibadah ini, ibadahnya bukan untuk orang Kristen yang anak-anak. Walaupun ibadahnya adalah ibadah orang terima mujizat, walaupun orang sembuh, tapi bukan buat anak-anak. Saudara tahu kenapa? Ibadahnya bukan sejam, bukan 2 jam, bukan 3 jam, ibadahnya 6 jam sampai 6 jam setengah. Nah makanya hari ini saya puji Tuhan, Pak Herman memberi saya kesempatan untuk berkhotbah sampai jam 2 ya Pak ya. Sampai jam 2 ya. Haleluya. Saudara enak, tepuk tangan saudara duduk, saya yang berdiri. Saya ngomong, tapi gak apa-apa. Saudara yang pikir, ih gue ditipu kalau gitu, ngapain gue datang sampai jam 2 malam suntuk ya. Gak apa-apa, yang penting kita dalam hadirat Tuhan, amin? Amin. Yang amin makin sedikit ya saudara ya. Gak apa-apa. Nanti biarkan waktu yang menentukan. Nanti saudara baru jam 10, beneran sampai jam 2 ya. Makanya nanti lihat. Siapa yang tahu? Biar Roh Kudus yang atur, amin? Lebih sedikit lagi yang amin, gak apa-apa. Ukuran dari kerohanian seseorang bukanlah, oh mereka itu disebut diurapi kalau didoain jatuh. Oh kalau bisa doain orang-orang sembuh, itu baru namanya diurapi. It's not that. Itu bukan tanda kedewasaan dari orang percaya. Saudara tahu apa tanda kedewasaan dari orang percaya? Yang pertama berkuasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya berkuasa. Coba lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan terima kuasa. Kapan kita terima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, tapi saudara harus mengerti bahwa turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, penuhnya kita dengan kuasa, bukan dimulai di kitab Kisah Para Rasul. Awal rancangan Allah bagi manusia adalah untuk berkuasa. Amin. Nah, jangan saudara salah pikir. Banyak orang pikir, oh berkuasa itu kalau doain orang jatuh. Oh berkuasa itu kalau bisa gini, berkuasa itu kalau bisa gini. Berkuasa itu mulai dari simpel, berkuasa berkata tidak terhadap dosa. Amin. Berkuasa mulai dari hal yang simpel. Bisa betul-betul mengendalikan diri. Itu perlu kuasa. Amin. Negara ini tidak butuh orang-orang yang pintar. Terlalu banyak orang yang pintar, saking pintarnya korupsi gak ketahuan. Tetapi butuh orang apa? Orang-orang yang takut dan akan Tuhan.
Itu yang saya bilang. Kedewasaan iman tandanya berkuasa bisa mengendalikan diri. Bisa taat kepada firman Tuhan, bisa tunduk kepada firman Tuhan. That is power, itu kuasa. Karena kuasa yang kita miliki tujuannya cuma satu. Melawan kuasa iblis. Kuasa iblis tujuannya buat apa? Menjatuhkan saudara. Selalu yang setan mau buat adalah mendistorsikan gambaran diri saudara. Banyak orang suka mengutuki dirinya sendiri. Banyak orang kalau ngomong apa, oh saya nggak akan bisa lepas dari rokok. Udah dari SMP saya ngerokok. Oh saya nggak akan pernah sembuh, dokter aja bilang saya nggak akan sembuh. Ya pasti saya nggak akan sembuh. Saya mau bilang sama saudara itu rencana iblis dan saudara lagi melakukan pekerjaan setan. Saudara lagi ngutukin diri saudara sendiri. Ya udahlah pernikahan saya nggak akan pernah beres. Ya udahlah suami saya nggak akan pernah berubah. Itu saudara lagi ucapkan kutuk. Berhenti. Ketika kuasa turun ke atas kita, kita punya kuasa untuk apa? Melakukan firman. Kuasa itu sebelum mengubah situasi kita, mengubah kita lebih dahulu. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika kita berubah, otomatis situasi kita berubah. Amin. Makanya lucu buat saya, banyak orang berdoa, berpuasa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan selamatkan keluarga saya. Padahal Tuhan lagi bilang apa? I wanna use you to save your family. Tuhan lagi bilang, saya mau pakai kamu. Tapi kita bilang apa? Tuhan menangkan keluarga saya. Tuhan bilang, saya mau pakai kamu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai saya. Coba lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ini rancangan Allah dari awal, sudah. Bukan dari kitab Kisah Para Rasul. Oh manusia harus berkuasa. No. Dari awal Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah bilang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirmanlah kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah, sama-sama bilang sama saya, berkuasa. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita dipanggil, kita diciptakan untuk berkuasa. Tapi kenapa banyak orang bisa tidak berkuasa, bisa lemah, bisa tunduk kepada kedagingan, tunduk kepada hawa nafsu? Karena kita tidak lagi berkuasa, karena apa? Dosa. Dosa mencuri kemuliaan yang tadinya penuh dalam setiap manusia. Karena kita melakukan dosa, the glory left. Kemuliaan itu baru kembali ketika Roh Kudus dicurahkan atas setiap manusia. Ini sesuatu yang begitu dahsyat yang banyak orang tidak mengerti. Saudara nggak mengerti betapa luar biasanya Roh Kudus dicurahkan ke manusia. Dulu sebelum Roh Kudus dicurahkan, 2000 tahun yang lalu, zaman rasul-rasul, orang-orang yang diurapi Tuhan hanya orang-orang pilihan. Raja, imam, nabi. Yang bisa ngomong sama Tuhan, yang punya direct akses sama Tuhan, raja, imam, nabi. Kalau kita dosanya mau diampuni, kita bukan berdoa, Tuhan ampuni dosa aku. Tahu saudara harus ngapain? Datang ke imam. Mam, bilangin dong sama Tuhan, ampunin dosa gue. Yaudah, tapi bawa ini ya, bawa sapi ya. Iya. Domba lah, domba. Kita harus datang pada imam. But now, tapi sekarang, saya mau bilang sama saudara, saudara bukan datang ke pendeta untuk minta saudara diampuni. You have a direct access to the living God. Saudara punya akses langsung sama Tuhan. Makanya saya selalu bilang, khususnya dalam ibadah-ibadah saya nggak bisa ngapa-ngapain, tangan saya nggak ada gunanya. Makanya banyak orang ya saudara, kalau apalagi biasanya kalau misalnya lagi perlu mujizat, itu salah satu yang paling nafsuin buat dia itu ngelihat tangan pendeta. Kalau ngelihat tangan pendeta nganggur sedikit, langsung bawaannya, Pak Pendeta tolong Pak Pendeta. Dari Benny Hinn sampai Benny Hutasoit udah tumpang tangan kepalanya. Saking seringnya ditumpangin tangan sampai agak botak sini. Alisnya juga agak botak karena terlalu sering. Kan pendeta beda-beda, ada yang tumpangin tangannya soft, ada yang tumpangin tangannya, wah kepalanya digoncang-goncang. Ibu sakit apa? Kaki saya Pak Pendeta sakit. Ya kita doain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gimana kakinya Bu?
Oh puji Tuhan udah gak sakit. Tapi leher saya Pak Pendeta. Aduh dibunuh-bunuh. Lah, saudara kalau ada orang kerasukan, kalau sakit gak usah cari pendeta. Roh Kudus dalam saudara kok. Roh Kudus di dalam saya, di dalam saudara, di dalam rasul-rasul. Bahkan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal dalam kita. Amin. Jangan cari manusianya, jangan cari hamba Tuhannya. Tuhan bisa gak pakai hamba Tuhan? Bisa. Hamba Tuhan cuma alat. Tuhan bisa pakai minyak urapan gak? Bisa. Minyak urapan cuma alat. Kita cari bukan alatnya, kita cari the person of God. Sama aja, saudara kalau misalnya gigi saudara sakit ya, gigi saudara sakit. Saudara bukan cari alat-alat ini, alat-alat dokter giginya. Saudara cari dokter giginya. Kalau saudara dapat alat-alat dokter giginya, saudara juga nggak bisa sembuh. Karena kita nggak ngerti, yang bisa nyembuhin cuma apa? Dokter gigi. Banyak orang salah, banyak orang mendewakan alatnya. Wah pendeta ini diurapi nih. Kalau pendeta ini doa, wah banyak yang sembuh. Wah ini minyaknya diurapi nih. Wah ininya. It's just a tool. Bisa kuasa Tuhan lewat itu. Amin. Saya mau bilang sama saudara. Satu yang alkitabiah yang ada di Alkitab. Tahu nggak Yesus pakai apa? Ludah. Coba kalau malam ini saudara. Ada saudara yang nggak bisa jalan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Siapa yang mau didoakan? Langsung saudara berdiri. Enggak usah. Udah puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nggak mungkin ada yang mau. Nah, kenapa Yesus bisa pakai tanah, pakai ludah, pakai jubah, pakai firman? Karena dia mau buktikan, it's not the thing, it's me. Bukan soal bajunya, bukan soal ludahnya, bukan soal tanah liatnya, bukan soal apa-apanya. It's because it's me. Karena kita minta dalam nama Yesus. Amin. Makanya saudara juga jangan mau terbuai sama orang-orang yang tidak berpengetahuan. Banyak orang tuh cuma sukanya nyinyir. Orang tuh suka bilang apa? Oh, kesembuhannya. Biasanya dalam pelayanan saya yang pertama orang bilang adalah, oh, itu pasti settingan. Pasti itu aktor. Pertama-tama seperti itu. Tapi sekarang sudah 3-4 tahun saya melayani kesembuhan, sudah ribuan, puluhan ribu orang yang bersaksi. Kira-kira kalau satu orang dibayar 300 ribu, kali 40 ribu berapa saudara? Nah, nggak mungkin kan? Makanya sekarang orang nggak bilang settingan lagi. Tahu orang bilang apa? Oh, pakai kuasa setan. Oke, kita bahas ya. Misalnya, kita berdoa dalam nama, di dalam gereja, dalam nama Yesus. Kemuliaan untuk Yesus. Mungkin nggak iblis menyembuhkan orang di gereja untuk memuliakan nama Yesus? Mungkin nggak iblis memuliakan nama Yesus? Kalau ada iblis yang nyembuhin orang di gereja, sampai di depan gereja ditoyor sama setan-setan lain. Ngapain lo nyembuhin orang di gereja? Kan Yesus yang disembah. Oh iya ya. Saudara ngerti maksud saya? Saudara jangan pernah takut. Oh jangan-jangan ini nabi palsu nih. Oh jangan-jangan ini antikris nih. Lah firman Tuhan bilang roh yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan itu baru antikris. 1 Yohanes 4 coba saudara baca. Makanya saya mau bilang sama saudara, kita harus punya pengetahuan yang benar. Banyak orang juga sering nyinyirin, sering ngomong, wah buat apa didoain rebah? Emang sekali rebah hidupnya berubah? Saya mau tanya, kalau dengar khotbah sekali, hidup orang langsung berubah nggak? Hah? Maaf, saya nggak dengar, sekali lagi. Enggak. Jangan mau dengerin nyinyiran orang. Makanya kita harus kuat dalam kebenaran. Amin. Roh Kudus bisa nggak menjamah orang lewat firman? Bisa. Bisa nggak Roh Kudus menjamah lewat rebah? Bisa. Roh Kudus tidak terbatas. Ada orang yang setiap minggu didoain rebah. Nggak usah dipegang. Pendeta minum air aja dia langsung, wow haleluya, langsung. Saking ininya, rohnya. Setiap minggu rebah, tapi hidupnya nggak berubah. Tetapi ketika dia mendengar firman, hidupnya berubah. Ada lagi sebaliknya. Setiap minggu dengar firman, setiap hari baca firman, tapi ngerokok jalan terus.
Tiba-tiba suatu kali ada pendeta bule, dia lagi di tempat duduk, ditumpangin tangan, dia nggak sadar, tiba-tiba rebah. Pas dia bangun, lah, kok nggak pengen ngerokok lagi ya? Bisa nggak? Bisa. Jangan batasi kuasa Tuhan. Yang tidak boleh itu apa? Bilang, oh yang penting semua harus rebah. Yang penting semua harus sembuh lewat ini. Yang penting semua harus selamat lewat ini. Tuhan bisa pakai saja, kapan saja, siapa saja, untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan bisa pakai apa aja kok, jangan batasi kuasa Tuhan. Makanya masalah orang Kristen kadang-kadang gini. Dia udah tahu nih, wah pasti berkatnya ngalir dari proyek ini, dari pintu ini. Yang didoain itu terus. Dalam nama Yesus pintu ini, proyek ini akan berhasil. Padahal saya mau bilang sama saudara, yang buka atau tutup pintunya itu Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara, Tuhan gak cuma punya satu pintu. Tuhan punya puluhan ratusan pintu cara memberkati kita. Yang kita andalkan bukan pintunya terbuka atau tertutup. Tetapi apakah Tuhan tangannya terbuka atau tertutup. Amin. Mau orang coba tutup pintu berkat dalam kehidupan saudara, kalau tangan Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, makanya saya mau bilang bahwa rencana Allah buat kita awalnya adalah untuk kita berkuasa. Coba sama-sama lihat saya sekali lagi di Genesis, kitab Kejadian 1 ayat yang 28. Kitab Kejadian 1 ayat yang 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sama-sama bilang sama saya, penuhi bumi. Penuhi bumi dengan apa? Saya mau bilang sama saudara, kita ada di dunia bukan untuk sukses, bukan untuk senang. Kita ada di dunia untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Makanya saya selalu bilang, sia-sia kalau saudara datang ke sini bertobat, saudara datang ke sini sembuh, saudara datang ke sini terima mujizat, tapi cuma saudara doang yang bertobat. Kenapa? Karena orang ketika bertobat, artinya apa? Dia tidak akan bisa berhenti berbicara tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara misalnya pertama kali cobain misalnya apa? Bebek palupi. Pertama kali saudara cobain, wih enak banget. Saudara akan cerita ke teman-teman, wih itu enak banget bebek palupi gini. Terus tiba-tiba saudara cobain lagi bebek ayam uruk. Baru saudara bilang, wah itu lebih enak lagi. Kita makan enak aja kita mau cerita. Masakan manusia yang mengubah kehidupan kita. Masakan Allah yang menjamah dan mengubah kehidupan kita nggak ceritakan sih ke teman kantor kita. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara dapat mujizat, saudara nggak bersaksi, saya sebut saudara jahat. Mungkin saudara bilang, kok gak bersaksi disebut jahat? Biar saya jelaskan. Kita adalah orang-orang yang kenyang. Sama-sama bilang sama saya kenyang. Oh yang di belakang masih agak lapar tuh saya lihat. Tadi nggak ngomong. Kenapa kita kenyang? The bread of heaven. Amin. We are filled with the bread of heaven. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang-orang yang lapar. Orang-orang yang lapar dan orang-orang yang akan binasa. Saudara bayangin seperti lagi ada kelaparan di Surabaya. Terus saudara tahu satu tempat di mana ada satu pabrik besar yang memberikan roti gratis. Kenapa di Surabaya saudara, walaupun ada kelaparan saudara nggak lapar? Karena saudara datang ke pabrik itu, saudara ambil makan rotinya. Tapi ketika saudara keluar, saudara lihat orang-orang kelaparan, saudara nggak bilang sama mereka, di situ bisa dapat tuh roti gratis. Saudara biarkan mereka kelaparan sampai mati. Nah itu jahat. Ketika saudara lihat ada teman saudara yang memerlukan jamahan Tuhan, tapi saudara nggak bilang sama dia, Yesus jawaban lo buat kamu. Walaupun dokter udah angkat tangan, Yesus bisa lo nyembuhin kamu. Kalau saudara nggak saksikan itu, sama saja saudara membiarkan dia kelaparan dan mati. Makanya kenapa Tuhan sembuhkan kita? Mujizat bukan berkat, mujizat itu tanggung jawab. Amin.
Ketika kita dapat mujizat, kita punya tanggung jawab untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan ada yang anggap mujizat itu gratisan. Mujizat itu murahan. Mujizat itu nggak murah, mujizat itu nggak gratis. Bayangin, dokter terbaik di Surabaya aja begitu mahal tarifnya. Apalagi mujizat. Dokter terbaik di Surabaya aja kalau nyembuhin penyakit kanker, makan waktu bulanan. Nah, dokter saya di atas segala dokter, nyembuhin dalam hitungan detik. Masa enggak lebih mahal tarifnya? Tetapi saya mau bilang sama saudara, mahal banget tarifnya. Tetapi untungnya kita satu, bukan kita yang bayar. Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Amin. Saya nggak sebelah saudara bilang gratis, gratis, gratis. Tapi karena gratis, jangan saudara pikir murahan. Ada yang bilang, oh, ya udahlah saya ke ini aja supaya bisa hemat. No, mujizat Yesus bayar dengan harga yang begitu mahal, itu darahnya. Karena itu ketika kita terima mujizat, kita terima juga tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya punya tanggung jawab. Makanya ada 3 musuh dari mujizat yang secara cepat saya mau bahas. Yang pertama, musuh dari mujizat adalah distraction. Sama-sama bilang sama saya, distraction. Apa itu distraction? Distraction adalah pengalih perhatian. Untuk menerima mujizat, kita fokus sama Tuhan. Amin. Dan terima mujizat jangan cuma saudara pikir di ibadah. Ketika saudara pulang dari tempat ini, kesempatan masih terbuka lebar untuk saudara terima mujizat. Karena Roh Kudus masih bersama-sama saudara. Amin. Makanya jangan ada yang ibadah ini selesai dan berkata, oh saya nggak terima mujizat. No. Saudara nggak sadar mungkin sampai saudara di rumah, tiba-tiba saudara merasakan kesembuhan. Tiba-tiba besok bangun pagi saudara bangun, saudara menerima kesembuhan. Setelah 3 hari, 5 hari saudara melakukan firman, saudara terima kesembuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Jadi yang pertama yang menjadi pengalih perhatian adalah distraction. Nah, iblis itu paling jago mengalihkan perhatian kita. Dimulai dari mana? Adam dan Hawa. Hawa mestinya fokus sama tujuannya, Adam mestinya fokus sama tujuannya. Tapi tiba-tiba datang ular kepada Hawa. How? Tuh how? Ada buah tuh. Ah, nggak boleh kata Tuhan. Wih, kalau makan itu, wih, kamu lebih tahu dari semua. Kamu akan seperti Allah. The devil distract Eve from the purpose. Nah, apa yang bisa mengalihkan perhatian saudara? Dosa, kenikmatan dunia, hawa nafsu. Ini yang mendistract kita dari tujuan kita, dari mujizat yang kita akan terima. Karena kita nggak bisa menerima mujizat kalau kita nggak connected kepada Tuhan, kita nggak terhubung kepada Tuhan. Sama juga dalam ibadah. Saya percaya di mana hadirat Allah ada, di situ kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir. Amin. Makanya apalagi ketika worship, ketika penyembahan, bagaimana saudara bisa fokus menyembah Tuhan kalau misalnya di sebelah saudara ada orang yang lagi main handphone, main video keras-keras, video lambe turah. Karena bisa saudara menyembah Tuhan dengan fokus, pasti terganggu. Nah, itu yang setan mau lakukan. Setan mau ganggu saudara, distract saudara supaya saudara nggak terima mujizat. Karena setan paling anti hidup saudara memuliakan nama Tuhan. Yang kedua apa musuh mujizat? Secara cepat saya bahas. Yang kedua musuh mujizat adalah ketika kita menantang pengurapan Tuhan. If you come in this place and you want to receive healing, ketika saudara mau terima mujizat, Allah itu kenapa memberikan kita mujizat? Cuma karena satu. Bukan karena kita berdoa, bukan karena kita berpuasa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pantas. Cuma satu alasan kenapa Allah mau beri kita mujizat. Karena Dia mengasihi kita dan kita anak-anaknya. Cuma satu itu. Itu alasan kenapa Tuhan mau sembuhin kita. Nah, when we come to our Father, ketika kita datang kepada Bapa kita datang bukan dengan challenge Him, bukan dengan menantang Dia. Kita datang dengan merendahkan diri, menyembah Dia dengan respect, dengan hormat. Amin. Nggak mungkin kita mau minta uang sama papa kita datang, Pak, punya nggak duit 1 juta?
Pasti nggak punya duit sejuta. Sendal aja gocengan, masa punya duit sejuta? Mana sini kalau ada bagi? Pasti nggak punya kan? Itu bukannya kita dikasih. Tapi kata-kata orang Manado, oh dikasih. Dibagi. Buah. Kenapa kurang ajar? Makanya saya mau bilang sama jangan ada saudara di tempat ini nantang Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau mau sembuhin aja. Kalau Tuhan bisa. Lah, ketika saudara datang dengan menantang Tuhan, saudara nggak akan terima apa-apa. Amin. Come with awe and worship. Tuhan, saya nggak layak, saya nggak pantas, tapi kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan jamah saya akan bersaksi. Saya akan jadikan diri saya berguna untuk kerajaan Allah. Itu yang kita harus lakukan. Yang ketiga, apa musuh mujizat dengan cepat? Adalah orang-orang yang tidak rela berkorban. Seperti yang saya bilang, ketika kita mau terima sesuatu, ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Harganya bukan kita nggak sampai menumpahkan darah kok saudara. Harganya apa? Banyak saudara harus lebih dekat sama Tuhan. Komitmen baca Alkitab setiap hari. Komitmen berdoa setiap hari. Makanya saya mau bilang sama saudara, agama kita itu paling gampang. Kekristenan itu paling gampang. Karena kekristenan itu paling gak ribet. Karena apa? Mau berdoa, sambil nyetir, sambil di pesawat, apapun tinggal apa? Lipat tangan, tutup mata. Alkitab suruh nggak tapi tutup mata? Nggak suruh juga. Jadi sambil nyetir juga bisa berdoa. Tapi jangan tutup mata. Roh Kudus tuntun, jangan. Kita bisa berdoa di mana saja, agamanya begitu gampang, tetapi masih banyak orang nggak berdoa. Kenapa? Karena orang Indonesia, kalau ada yang ribet, kenapa harus yang gampang? Saya beri contoh. Misalnya, saudara ke mall, ya. Saudara ke mall, tiba-tiba saudara lihat, di mana ya? Wah, di situ sepi. Ramai banget tuh sampai ngantri sejam. Ngantri ya. Seorang tanya, makanan apa emang? Gak tahu, pokoknya rame. Gak peduli makanan apa, gak peduli enak atau enggak, yang penting rame. Ribet. Wah, ngantri sampai 2,5 jam. Wah, harus coba nih. Makanan atau minuman? Gak tahu. Apa ya? Orang Indonesia suka yang ribet. Kalau disuruh berdoa setiap hari, baca Alkitab, gak ribet, makanya orang malas. Ya udah nantilah, gampang. Tetapi misalnya, saya bilang, saudara kalau mau sembuh, pastikan 12.07 setiap siang. Ambil 2 langkah dari pintu rumah saudara. Ketika matahari sedang ada pas di tengah-tengah, ambil 2 daun kelor, lambaikan selama 3 menit, lalu potong sebesarin daun kelornya, taruh di air yang hangat, lalu minum airnya. Saya yakin nih, kalau misalnya kita disuruh kayak gitu, wah gitu ya, oke. Daun kelor 3 menit, pasti dilakuin. Kenapa? Karena ribet. Kalau ribet pasti bener. Dari Tuhan nih. Saya mau bilang sama saudara, jangan ngeremehin doa, jangan ngeremehin firman. Amin. Walaupun gampang, walaupun kita cuma suruh baca, banyak orang bilang, saya nggak suka baca. Tetapi di Instagram bisa berjam-jam. Sampai lambe turah dibacain, bukan cuma caption, komen-komennya satu-satunya dibacain. Waduh. Banyak saudara yang menjadi korban ya di sini ya. Saya sebut lambe turah langsung, jiwa saudara kayak berapi-api. Nanti kita pelepasan deh, roh-roh lambe turah. Nah, itu adalah musuh-musuh dari mujizat. Ketika kita mulai untuk bukan mengandalkan Tuhan lagi, bukan fokus kepada Tuhan lagi, tapi coba merendahkan, mengkerdilkan, menggampangkan segala sesuatu. Nah, yang kedua apa tanda dari kedewasaan iman? Yang pertama adalah berkuasa. When we have power. Yang kedua apa tanda dari kedewasaan iman? Sama-sama bilang sama saya, berkelimpahan. Nah, ini yang saya harus memberi pengetahuan yang benar dulu. Berkelimpahan tidak sama dengan kaya. Oke, saya ulang sekali lagi. Berkelimpahan tidak sama dengan kaya. Apa bedanya?
Berkelimpahan bukan ngomong soal banyak uang. Apa ukuran miskin dan kaya dalam Alkitab? Coba lihat Mazmur 23 yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Banyak orang Kristen gak sadar, dia pikir, oh aku takkan kekurangan aku artinya apa ya? Artinya gini, aku tidak akan kekurangan. That simple. Apa ukuran kemiskinan? Apa ukuran kemiskinan orang Kristen? Orang yang kekurangan. Saudara, ada orang yang gajinya 1 M per bulan, tapi tetap kurang. Ada orang saudara, yang kalau saudara lihat detik.com kemarin, ada orang yang ketangkep KPK, dia ngembalin uang 87 M. 87 miliar, terus difotoin uangnya. Dan dikasih di situ di detik.com dibilang, oh kalau 87 M ditumpuk semuanya, hampir setinggi Monas. Kalau dijejerin satu-satu, itu panjangnya dari Monas ke Tasik. Saya mau tanya sama saudara, 87 M, kira-kira cukup nggak buat saudara makan 1 tahun? Nah, dari sini saya bisa belajar. Saudara tidak menjawab iya atau enggak, saudara cuma tertawa kecil. 87 M. Saya nggak tahu maksudnya apa. Saya nggak tahu maksud saudara. Soalnya saudara mukanya begitu misterius gitu. 87 M. Bumbu dapur aja 80 M. Oke, coba setuju ya? Iya atau tidak? Setahun 87 M buat makan cukup nggak? 2 tahun? 10 tahun? Coba 50 tahun? Wah, boleh sedikit yang cukup ya? Wah, dahsyat saudara. Luar biasa. Ini saya mau cerita, mungkin saudara beberapa kurang jelas. Ini saya mau bilang sama saudara, bawa 1 M aja, makan di restoran Padang, saudara bisa bawa sampai udah-udahnya semuanya, ikut saudara pulang. Ya, 1 M. Soalnya saudara kelihatan beberapa bingung, lah 1 M kayaknya nggak cukup deh. Itu saudara 1 M ke restoran Padang, udah-udahnya saudara bawa pulang semua. Saudara minta gulai otak, jangankan otak sapinya, otak udahnya juga dikasih. Ya, 1 M. Nah, 87 M, firman Tuhan berkata manusia hidupnya 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Ya, 87 M untuk makan seumur hidup 80 tahun, cukup nggak? Ini untuk makan cukup seumur hidup. Tetapi untuk beberapa orang masih kurang. Itu namanya orang miskin. Sangat super miskin. Ada orang yang gajinya 2 juta, ya. Gajinya 2 juta, masih lebih. Ada sisa 300 ribu, 400 ribu. Dia bisa kasih buat gereja. Itu saya nggak sebut orang miskin, itu saya sebut orang yang begitu kaya. Orang yang begitu kaya. Makanya saya tanya sama saudara, lebih susah kalau perpuluhan gaji kita 4 juta atau 400 juta? Saudara cepat mikir ya. Kelihatan saudara orang-orangnya pelit nih pasti nih. Saudara cepat mikir, oh kalau 4 juta cuma 400 ribu, ya biarlah 400 ribu. Kalau 400 juta 40 juta, wah lumayan iPhone X dapat 4. Beli motor, laptop 2, wah lumayan. Kalau kita Tuhan gak bisa percaya dengan 5 juta, gimana Tuhan mau percaya dengan 50 juta? Kalau 5 juta aja kasih 500 ribu, wah Tuhan, gede banget. Apalagi ketika kita berdoa, Tuhan lancarin dong proyek yang 1 M. Lah ketika Tuhan udah lancarin, kita ada 100 juta untuk perpuluhan, pasti kita buat alasan. Tuhan gede banget 100 juta. Saya bukannya gak mau ngasih, nanti kalau saya kasih persembahan, terus Pak Herman tiba-tiba stroke gimana? Saya bukannya nggak mau ngasih Tuhan, takutnya kaget semua. Wah gede banget. Saya cicil deh Tuhan. Perpuluhan sebulan buat setahun. Supaya nggak kaget. Saya bukannya nggak mau, saya bukannya pelit. Saya menjaga kesehatan Pak Herman. Sejuta. Lah makanya saya mau bilang sama saudara. Pemikiran kita harus benar. Amin.
Yesus bilang, Yohanes 10 ayat yang 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang agar engkau memiliki hidup yang berkelimpahan. Ya. Dan Yesus bukan memberi kelimpahan pada saat ini. Saya ulangi sekali lagi. Yesus bukan cuma memberi kelimpahan, pas 2000 tahun yang lalu dia bilang, wah aku perlu beri kelimpahan. No. Dari kejadian seperti yang saya bilang, rancangan awal Allah, kita diciptakan yang pertama untuk berkuasa, yang kedua untuk berlimpah. Coba lihat, Kejadian 1 ayat yang ke-29. Nah, tetapi berkelimpahannya itu pikirannya harus benar. Jangan berkelimpahannya, yang penting saya kaya. Kaya itu bukan berlimpah. Banyak orang kaya, saudara, tempat tidurnya miliaran, tapi pisah ranjang sama istrinya. Banyak orang, mobilnya aja saudara bisa 8M. Tapi dalam mobil berantem mulu sama istri. Mendingan naik angkot, tapi bersuka cita. Amin. Ini yang amin juga nggak banyak juga ya saudara ya. Nah, nggak apa-apa sih berantem, yang penting mercy bos. Saya suka di sini orang-orangnya lucu-lucu nih. Nah, coba lihat Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang apa? Oke. Dua orang, Adam dan Hawa, yang Tuhan beri kepada mereka. Saya mau tanya, untuk dua orang Adam dan Hawa, dua pohon dan buah-buahnya cukup nggak? 5 pohon dengan buah-buahnya cukup nggak? 10 pohon dengan buah-buahnya cukup nggak? Tapi Tuhan kasih apa? Bukan 5, bukan 10, bukan 100, bukan 200, seluruh bumi. Berarti ratusan ribu jutaan pohon dikasih cuma buat. Awal rencana Tuhan adalah apa? Kelimpahan. Tapi kelimpahannya bukan untuk keuntungan kita pribadi. Saudara kalau kaya, uang saudara itu bukan untuk memuaskan, menyenangkan diri saudara. Untuk apa? Jadi berkat. Amin. Karena kita diberkati untuk jadi berkat. Kalau Tuhan berkati saudara dengan banyak, berarti ada tujuan Tuhan lewat berkat dalam kehidupan saudara. Makin besar Tuhan berikan sama saudara, makin besar tanggung jawabnya. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan saudara cuma berdoa, oh saya mau kaya, saya mau bebas dari hutang, saya mau ini, saya mau ini. Saya mau bilang sama saudara, banyak orang kenapa Tuhan gak berkati sampai dia kaya, karena dia gak sanggup. Gak sanggup berkorban. Gak sanggup dengan badai yang akan terjadi. Saya mau bilang sama saudara, orang itu kalau miskin gak bisa selingkuh. Saudara proses dulu ya. Misalnya nih, mau selingkuh, naik Grab, buka kaca, sweetin cewek. Cewek, sama ceweknya diapain? Naik Grab. Tapi saudara, kalau naik BMW X7, nggak usah langsung serut, buka kaca. Nggak usah ngomong apa-apa. Malam om, mobilnya bagus om. Karena apa? Punya duit. Ya, Bu, makanya kalau suamimu nggak banyak duit, bersyukur. Amin. Ibu-ibu langsung mikir, bersyukur atau enggak ya? Gimana ya? Gini Bu, ini yang paling benar. Kalau suami banyak uang tapi jelek, nah bersyukur. Amin. Makanya saya mau bilang, banyak orang tuh minta berkat tapi nggak siap diberkati, ya Tuhan nggak akan berkati. Ketika kita siap untuk diberkati, artinya apa? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku siap jadi saluran berkat. Amin. Apapun yang Tuhan suruh beri, aku lepaskan. Karena semuanya kita percaya ya, berkat bukan datang dari kerja keras kita, bukan datang dari bos kita, bukan datang dari pemikiran kita, terobosan, ide saya. Berkat semua datang dari tangan Tuhan. Amin. Karena itu saya mau bilang sama saudara, yang buka atau tutup pintu berkat dalam kehidupan saudara itu Tuhan. Makanya
Setiap orang percaya yang kita cari bukan berkatnya tapi Tuhannya. Amin. Cuma itu. Rencana iblis buat apa? Rencana iblis nyusahin manusia. Kenapa dia nyusahin manusia? Karena itu untuk distract orang. Misalnya, saudara ada hutang puluhan miliar. Saudara ada hutang puluhan miliar. Saudara bisa fokus nggak melayani keluarga saudara? Melayani tetangga saudara? Kalau saudara terikat dengan hutang, saya mau bilang sama saudara, pasti biasanya di rumah sering berantem. Karena apa? Stres. Karena stres sampai rumah, bawaannya emosi, marah sama istri. Istri pelampiasan marah sama anak. Anak pelampiasan marah sama pembantu. Pembantu pelampiasan tendang kucing. Lah, what do we need? Makanya saya percaya gini. Banyak pendeta bilang, oh kalau sakit jangan ke Tuhan, ke dokter, pakai otak. Banyak pendeta bilang, oh kalau misalnya banyak utang jangan ke Tuhan, cari manajer finansial. Saya mau bilang sama saudara, lah hamba Tuhan harusnya menunjuk kepada Tuhan. Yesus bilang kok, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Semua di tangan Tuhan, kesehatan kita, keluarga kita, keadaan keuangan kita di tangan Tuhan kok. Tuhan bisa berkati kita lewat cara-cara yang kita nggak sangka-sangka. Makanya saya mau bilang sama saudara, intinya adalah berpusat kepada Tuhan. Tetapi tidak pernah ada orang yang berdoa tanpa berusaha. Doa bukan hanya komunikasi dengan Tuhan. Kalau doa hanya saya ngomong sama Tuhan, doa itu menjadi begitu nggak penting. Saudara tahu kenapa? Kalau saudara kuliah, yang penting dosen ngomong sama saudara atau saudara ngomong sama dosen? Yang penting kita dengar dari dosen. Doa itu bukan soal saya ngomong sama Tuhan. Doa itu soal saya mendengar dari Tuhan dan saya taat. Doa mestinya mengubah kita. Kenapa saudara banyak hutang harus banyak berdoa? Karena doa itu memberikan saudara damai. Agar kayak nggak kayak tadi yang saya ceritain. Bisa dalam keluarga penuh masalah. Doa itu memberikan apa saudara? Kekuatan. Memberikan saudara hope. Supaya apa? Nggak depresi. Di tengah masalah masih bisa berdiri teguh. Dan masa sih Tuhan nggak bisa berikan saudara hikmat untuk nyelesain utang saudara? Amin. Seluruh dunia ada di tangannya kok, nggak ada yang mustahil kok baginya. Makanya saya mau bilang sama saudara, firman Tuhan berkata terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya apapun masalah saudara, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan bukan cuma berarti berdoa. Doa yang benar mengubah dari apa yang saya kendaki menjadi apa yang Tuhan kendaki. Itu doa yang benar. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang kau mau yang terjadi. Bukan apa yang saya minta, tapi apa yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang saya hidupi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita dipanggil untuk apa? Coba sama-sama lihat sama saya di 1 Korintus 4, 1 Corinthians 4, verse 1 and 2. Apa tanda kedewasaan iman yang ketiga? Yang pertama berkuasa, yang kedua berlimpah. Berlimpah berarti tidak kekurangan. Amin. Yang ketiga, apa tanda kedewasaan iman? Yaitu bisa dipercaya Allah. Amin. Bisa dipercaya manusia gampang. Ini bisa dipercaya Allah. Coba sama-sama lihat 1 Korintus 4 yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Yang pada akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Satu yang Tuhan tuntut dari saudara, saudara bisa dipercaya. Makanya nih saudara, jangan minta karunia dari Tuhan kalau nggak bisa dipercaya. Tujuan dari semua karunia rohani, mau itu bahasa roh, kesembuhan, nubuatan, tujuannya cuma dua. Yang pertama mendekatkan kita pada Tuhan, yang kedua melayani jiwa. Amin. Kalau orang ada karunia kesembuhan tapi bukan melayani jiwa, melayani diri sendiri untuk keuntungan diri sendiri,
maka itu bukanlah hamba Tuhan. Tujuan dari karunia Roh Kudus cuma dua, mendekatkan kita pada Tuhan. Bahasa roh mendekatkan kita pada Tuhan. Yang kedua, melayani jiwa-jiwa. Apapun yang Tuhan berikan pada saudara, apapun yang ada di tangan saudara sekarang, pastikan saudara dapat dipercaya. Kalau saudara punya posisi di pemerintahan, kalau saudara punya company, punya perusahaan, saudara punya jabatan, pastikan saudara bisa dapat dipercaya. Bisa dapat dipercaya bagaimana? Jadi berkat. Kehidupan saudara menjadi dampak buat orang lain. Agar orang lain bisa melihat Kristus hidup dalam saudara. Amin. Bukan saudara yang nampak. Firman Tuhan berkata, aku harus lebih kecil, ia harus makin besar. Kita makin lama makin menghilang. Kristus yang makin terlihat dalam diri kita. Makanya kita bangga menjadi orang-orang percaya. Kita bangga jadi pengikut Kristus. Karena apa? Pengikut Kristus bukan hanya memberitakan kasih, tapi menghidupi dan melakukan kasih. Amin. Makanya saya mau bilang, orang Kristen itu tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Sudah lama gereja dirusak, pendeta dibunuh, Alkitab dibakar. Tetapi tetap tidak pernah ada balasan. Kenapa? Itu yang Yesus ajarkan, itu yang Yesus teladani. Yesus lakukan untuk kita teladani. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, gereja ditindas itu biasa. Justru di mana ada penindasan, di situ ada pertumbuhan. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, gereja nggak usah demo, nggak usah emosi. Karena gereja kalau demo juga jelek. Bener. Kalau yang lain demonya keren. Wow, kalau kita nggak suka, kita bunuh, kita bakar. Kalau kita doakan, ampuni, ampuni. Lah, mau bukan demo, khotbah. Kalau ada yang bakar gereja kita doakan, berkati, berkati. Diketawain sama yang lain. Karena apa? We speak love. Kita menyatakan kasih karena Kristus adalah kasih. Makanya saya bangga jadi pengikut Kristus. Jangan pernah takut akan apapun. Kristus beserta kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya percaya, di mana ada kehausan akan Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. I believe miracles are easy. Mujizat begitu gampang buat Tuhan. Amin.